saya lanjutkan lagi terkait dengan prinsip-prinsip fasilitasi pertemuan. Jadi prinsip-prinsip yang nantinya ini bisa digunakan oleh seorang fasilitator di dalam sebuah pertemuan atau lokakarya. Jadi yang pertama itu adalah pengalaman. Ya, seorang fasilitator ini harus menyadari bahwasannya pengalaman para peserta ini merupakan hal yang paling penting daripada yang lain. Jadi seorang fasilitator ini harus bersiap ya untuk menghabiskan waktu yang panjang bersama mereka. Nah, kemudian peserta tidak akan gagal dalam latihan. Tetapi latihan yang Anda buat mungkin menggagalkan mereka untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi bersiaplah untuk melakukan revisi masukan-masukan Anda dan adaptasi latihan berdasarkan umpan balik. Nah, prinsip yang ketiga adalah makin banyak Anda bekerja, makin sedikit peserta yang bekerja. Namun makin sedikit peserta itu yang bekerja, makin sedikit pula yang peserta pelajari. Jangan masuk ke dalam program mereka dengan semua pengetahuan yang Anda mau berikan atau dibagikan. Dan berpikir mengenai latihan-latihan yang lain untuk mereka lakukan. Kemudian setiap peserta ini mungkin memiliki pengetahuan yang diperlukan tanpa disadari. Jadi bantu mereka untuk menyadarinya. Nah, pengetahuan yang ada pada peserta akan saling melengkapi satu sama lain. Jadi Anda harus menyiapkan latihan-latihan untuk mencapai suatu pencerahan. Kemudian nilai-nilai dalam memfasilitasi. Di dalam proses pemberdayaan, ketika seorang fasilitator ini memberikan fasilitas-fasilitas atau memfasilitasi masyarakat, maka nilai-nilai yang harus dimiliki yang pertama adalah demokrasi. Jadi seorang fasilitator yang demokratis ini mampu mendorong setiap orang itu untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa ikut ambil bagian dalam proses belajar, di mana masyarakat ini menjadi peserta tanpa prasangka. Perencanaan untuk pertemuan apa saja yang terbuka, luas, dan dilakukan secara bersama-sama oleh fasilitator dan juga para peserta. Nah, agenda ini nantinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta dan kemudian terbuka terhadap perubahan-perubahan para peserta juga. Dan untuk jangka waktu selama fasilitator itu bekerja dengan mereka, tidak ada struktur organisasi secara hierarkis yang berfungsi. Nilai yang kedua adalah tanggung jawab. Setiap orang ini kan harus bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing, kan? Pengalaman-pengalaman dan juga tingkah lakunya sendiri. Nah, hal ini mencangkup pula pada tanggung jawab atas partisipasi seseorang di dalam sebuah pertemuan atau lokakarya. Sebagai seorang fasilitator, ya, bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah dibuat, kemudian apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut itu bisa membawa pengaruh pada isi, kemudian partisipasi dan proses pada pembahasan itu. Nah, fasilitator itu juga harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan apa yang terjadi pada fasilitator itu sendiri. Seorang fasilitator itu harus sensitif ya. Sensitifnya ini terhadap bagaimana dan seberapa besar para peserta itu bersedia dan mampu memikul tanggung jawab pada setiap pertemuan atau pelatihan. Kemudian nilai yang ketiga itu adalah kerjasama. Fasilitator dan para peserta ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Orang mungkin akan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok. Sedangkan fasilitasi atau memandu ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bersama dengan sebuah kelompok. Nilai selanjutnya adalah kejujuran. Fasilitator ini mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan, keprihatinan, dan juga prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta pelatihan. Dan fasilitator ini menentukan suasana bagi suatu harapan agar peserta ini menjaga kejujurannya. Ini juga berarti bahwa fasilitator itu harus jujur terhadap peserta dan terhadap dirinya sendiri. Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri secara adil dan tidak berusaha untuk berbuat terlalu jauh melampaui kemampuannya sendiri dalam peranan sebagai seorang fasilitator.
Terus kemudian nilai yang selanjutnya adalah kesamaan derajat. Setiap peserta ini mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan pada peserta pelatihan lain dan perlu diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan hal tersebut. Fasilitator ini menyadari bahwa dia dapat belajar dari peserta sebesar apa yang mereka bisa pelajari dari fasilitator. Dan pada saat yang sama, setiap peserta ini juga mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian pada pokok bahasan tertentu dalam suatu pertemuan atau pelatihan. Nah, kemudian setelah nilai-nilai, ada suatu yang namanya etika atau sikap bagi seorang fasilitator. Jadi sikap-sikap seorang fasilitator itu yang pertama, mereka harus bersikap sabar. Sabar menghadapi masyarakat. Karena masyarakat pada umumnya ini kan belum memiliki keterampilan dalam melakukan pengumpulan, analisis data, dan perencanaan. Itu mereka kan tabu. Bahkan mungkin merupakan hal yang baru sifatnya. Mereka ini kan baru belajar, sehingga proses pemberdayaan ini memerlukan waktu yang relatif lama. Nah, hal ini membutuhkan suatu kesabaran. Maka seorang fasilitator yang tidak sabar ini justru cenderung mengarahkan dan mendominasi pembicaraan agar proses pemberdayaan ini cepat selesai. Nah, jika hal itu terjadi, masyarakat ini akan kehilangan kesempatan untuk belajar. Hasil pemberdayaannya pun ini biasanya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang kedua adalah menghargai peserta tanpa memihak. Ya, di lapangan nantinya seorang fasilitator akan bertemu dengan berbagai karakter masyarakat tentunya. Ada yang banyak bicara dan kritis, ya, merasa lebih pintar, hingga yang enggan dan kurang lancar bicaranya. Nah, perbedaan pendapat dalam suatu diskusi ini kan merupakan sesuatu yang sifatnya itu wajar ya, dan memang diperlukan gitu. Nah, untuk itu seorang fasilitator harus bisa menghargai pendapat masyarakat yang tidak memihak. Kepada yang sungkan bicara, fasilitator ini harus dapat memotivasi agar mereka itu mau dan mampu mengemukakan pendapatnya. Nah, selanjutnya kreatif dan juga humoris. Nah, tentunya ini kan sudah jelas ini ya. Ini sudah jelas kalau harus humoris itu sudah pasti, biar enggak sepaneng kan. Nah, oke. Nah, ini saya mengutip pendapatnya dari Somas Kumar. Ya, Somas Kumar ini seorang praktisi pemberdayaan masyarakat dari Asia Selatan yang bekerja dalam sebuah program penanggulangan masalah kekeringan. Somas Kumar ini meringkas sikap-sikap yang harus ditampilkan oleh seorang fasilitator ini dalam dua singkatan, yaitu real, ya, yang artinya itu nyata, dan learn bukan learning tapi learn, yang artinya ini belajar. Nah, realnya, R-nya ini untuk respect the people, artinya menghormati masyarakat. Terus kemudian E-nya ini kan artinya apa ini? Mendorong masyarakat untuk berbagi gagasan. Terus A-nya ask question, artinya ajukan pertanyaan untuk memperjelas dan menggali lebih dalam. Kemudian L-nya listen careful, ya, artinya dengarkan dengan penuh perhatian. Terus kemudian L-nya lagi listen lagi, ini mendengarkan. Kemudian E-nya ini mendorong, encore. Kemudian A-nya ask itu bertanya, dan R untuk reviewnya meninjau ulang, dan N untuk note-nya membuat catatan. Oke.